وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله تعالى به الأمة حتى أتاه بربه اليقين. أما بعد, Bapak Ibu sekalian, hayyu bizayatil Islam, tahiyyat ahli jannah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini atas izin Allah kita bisa kembali melanjutkan kajian kita di masjid kita ini dalam keadaan sehat walafiat, alhamdulillah. Tadi saya sholat sunnah di ujung sana, bukan jendela. Ternyata memang beda. Saya akhirnya merasakan kenapa yang mulia tidak mau pindah-pindah dari tempat itu. Tadi saya geser, saya bilang geser dulu mau ke sholat sunnah. Ya, Masya Allah, rakaatain khafifain. Nabi SAW mengatakan, ya, kalau ada di antara kalian yang masuk ke masjid, jangan duduk sebelum dia sholat 2 rakaat, walaupun dengan 2 rakaat yang ringan. Yang dimaksud dengan 2 rakaat yang ringan itu bacaan surah-surahnya pendek-pendek aja, Pak. Bahkan sebagian ulama mengatakan kalau waktunya mepet, Al-Fatihah saja cukup. Kalau waktunya sempit, 2 rakaat itu cukup Al-Fatihah saja. Saya coba sholat tadi di sana, memang beda. Beda sebelum. Beda sebelum. Ada rasa kok di sini. Saya kenapa ya dia? Oh, beda karena dia di situ kan dia apa? Tidak ada ganggu dia samping kanannya ya. Ya, begitu ya. Yang mereka itu. Mana Maroko ini? Saya dulu. Ada di sini. Masih hari Ahad ini, kalau satu Maroko. Sebelum kita jalan-jalan pagi nih, ya. Ganjal perut dulu, Masya Allah. Dan memang Bapak Ibu sekalian, dulu Ibnu Umar itu anaknya Umar bin Khattab, Abdullah bin Umar. Itu sampai tempat duduknya Nabi. Yang mana saja yang pernah diduduki dan yang mana saja pohon pernah disandari, itu dia tandai. Subhanallah. Bahkan pada tempat-tempat yang rutin Nabi duduk di situ, dia tandai. Sehingga kemudian ketika suatu saat Nabi tidak ada di sana, dia duduk di sana. Nabi SAW pernah mengikat ontanya pada sebuah pohon kurma, Bapak sekalian. Abdullah bin Umar, anaknya Umar bin Khattab. Ini anaknya Umar bin Khattab, Pak. Dia tidak sejago bapaknya dalam berperang, tapi dia periwayat hadis kedua terbanyak setelah Abu Hurairah. Umar itu Masya Allah, anaknya namanya Abdullah ibnu Umar. Ini adalah periwayat hadis terbanyak nomor 2, Pak, setelah Abu Hurairah. Jadi Umar itu gak kaleng-kaleng anak-anaknya. Anaknya yang perempuan dinikahi Nabi, Hafsah. Iya. Anaknya yang Abdullah ibnu Umar itu menjadi periwayat hadis terbanyak kedua. Jadi kalau Anda buka kitab hadis, Pak, Bukhari, Muslim, At-Tirmidzi, Abu Dawud, Ibnu Majah, An-Nasa'i, Ad-Darimi, Muwatta Imam Malik, dan hampir seluruh kitab hadis, Anda tidak akan mungkin tidak temukan namanya Abu Hurairah dan Abdullah bin Umar. 2 ini, Pak, paling banyak hadisnya. Baru kemudian yang ketiga Anas bin Malik. Baru yang keempat Aisyah. Satu-satunya perempuan paling banyak hadisnya Aisyah, 2000 sekian hadis. Baru yang kelima Abdullah bin Abbas. Baru yang keenam Jabir bin Abdullah. Baru yang ketujuh Abu Sa'id Al-Khudri. Ini 7 periwayat hadis terbanyak. Yang kedua anak muda, Pak. Ya, Masya Allah. Namanya Abdullah bin Umar. Ya, Abdullah bin Umar anaknya Umar bin Khattab. Itu sampai pada hal-hal yang sifatnya, mohon maaf Bapak Ibu sekalian, tempat duduk, tempat Nabi ikat onta, dia tandai. Dia katakan tidak mungkin Allah menakdirkan Nabi duduk di sini kecuali pasti ada kebaikan di tempat ini. Ya, Nabi ini yang mulia, bukan kita. Nah, begitu. Geser-geser, sekali-sekali di belakang imam sini. Iya, sampai jadi rasanya. Nabi SAW mereka, tapi saya ingin bahas bagaimana sahabat pada hal-hal mubah. Hal-hal mubah itu apa? Hal-hal yang sifatnya boleh dikerjakan, boleh tidak, itu begitu menjaga itu, apalagi yang jelas-jelas sunnah. Seperti 2 rakaat sebelum subuh, ya. 2 rakaat, ya. Misalkan sholat tahajud,
Iya, dua-dua kata Nabi, sholatul laili masna masna, dua. Iya. Dan Aisyah bersaksi bahwa sholat malamnya Nabi 11 rakaat, 11 rakaat. Ya, pada hal-hal yang sunnah apalagi Pak? Kalau pada hal-hal mubah sahabat mengikuti, bagaimana pada hal-hal yang sunnah? Nih, kalian kan pernah umroh. Tahu nggak Nabi SAW itu kalau di Madinah, ya, masjid yang paling pertama dia bangun masjid apa? Kuba. Tahu nggak kalian bahwa ada satu hari Nabi sering sekali berangkat ke masjid Kuba? Hari Sabtu. Ini ada hadisnya sahih. Siapa yang meriwayatkan hadis ini? Abdullah bin Umar. Siapa yang bersaksi tentang hadis ini? Abdullah bin Umar. Apa kata Abdullah bin Umar? Saya melihat Nabi SAW berangkat setiap hari Sabtu ke Masjid Kuba. Maka tidaklah saya ke Masjid Kuba kecuali saya memperbanyak kesana di hari Sabtu. Subhanallah. Makanya Bapak Ibu sekalian, namanya jadwal travel kita tidak tahu, kadang-kadang Mekah Madinah. Tapi kalau berpapasan di Madinah dan saya lihat ada pilihan hari Sabtu, maka saya pilih hari Sabtu. Bahkan pernah hanya untuk membuat konten, ya, supaya konten ini tersebar baik bagi jamaah umroh maupun bagi yang lain. Saya katakan kalau perlu Anda bayar uang taksi di hari Sabtu di luar jadwal city tour, pergi ke Masjid Kuba, ambil air wudhu, sholat 2 rakaat di sana. Selain Anda dapat pahala umroh, kan kata Nabi SAW, barang siapa man tatahhara fi baitihi, siapa yang berwudu dari tempat tinggalnya, summa dhahaba ila Masjid Kuba, lalu dia berangkat ke Masjid Kuba, fa shalla rak'atain, lalu dia sholat 2 rakaat, kana lahu ka'ajri umroh. Kan pahalanya gitu. Siapa yang sholat berwudu dari rumahnya, lalu dia berangkat ke Masjid Kuba, sholat 2 rakaat di sana, baginya pahala seperti orang yang berumroh. Ya kan? Sekarang ada hadis tambahan. Hadis tambahannya dari lisannya Abdullah bin Umar yang bersaksi, Nabi sering ke Masjid Kuba di hari Sabtu. Ada itu kontennya. Aduh, saya dapat tenggelam di kapal. Cari bikin Instagram saya. Di Masjid Kuba Bapak Ibu, setiap hari Sabtu. Nabi SAW datang ke sana. Bahkan saya bilang sama jemaah di sana, saya bilang, seandainya ada rezeki, Bapak Ibu sekalian, jangan di waktu sholat 5 waktu. Jangan subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, jangan. Karena itu lebih baik di Nabawi. Tentu sholat di Masjid Nabawi 1000 sholat pahalanya. Tapi kalau di Masjid Kuba 1 je. Cuma bedanya, sholat di Masjid Nabawi, sholat sunnah di sana. Tidak seperti pahala orang berumroh. Kalau mau dapat pahala orang berumroh di Madinah, walaupun Anda di Madinah, tapi dapat pahala orang yang berumroh, ya, itu Anda datang di Masjid Kuba dengan syarat 2. 1, wudu dari tempat tinggal. Artinya kalau Anda dari hotel, wudu di hotel. Jaga wudu langsung Masjid Kuba. Pak, dari Masjid Kuba sekarang ke Masjid Nabawi dibuatkan trotoar. Kalau sering saya lihat di jalan-jalan tuh, ya, yang jalan-jalan pagi, ya, itu sama juga kalau Anda dari sini ke Balitai, dari Balitai balik lagi ke sini. Itu jaraknya Masjid Nabawi ke Masjid Kuba. Sekali-sekali kalau Anda mau sehat, habis sholat subuh di sana di Masjid Nabawi atau malam, ya, setelah sholat isya kalau mau tes atau mungkin perjalanan, ya, kalau sholat isya mungkin kemalaman, ya, pagi-pagi habis sholat subuh ke Masjid Kuba, ambil wudhu di Masjid Nabawi, sholat 2 rakaat di Masjid Kuba, pulang lagi jalan kaki. Itu sehat luar biasa. Ya. Kira-kira jarak Kuba ke Nabawi itu Bapak Ibu sekalian kira-kira 5 kilo. Ya. Jarak Masjid Kuba ke Masjid Nabawi, saya cek dulu nanti salah Pak. Ya. Jarak Masjid Kuba ke Nabawi. Di sini 6 kilo, 13 menit. Pak Sari biasa berapa kilo kalau jalan-jalan? 4 lah, cocok. Ya, dapat gitu, insya Allah. Sekali-sekali, saya pernah aja jamaah, tapi jamaah semua capek Ustaz. Saya begini, pergi di jalan kaki, pulang ke taksi. Ya, baru mau. Ya. Boleh, ini sunnah Pak. Hal-hal sederhana begini. Tapi kalau di sini kan kita tunggu ini sholat nanti dapat juga rasanya. Ah, iya. Sama, tapi kan di sini tidak pernah Nabi sholat. Bedanya di sana Pak, Nabi pelakunya. Daripada Rosi jadi di sini. Rosi jadi sini. Kalau sana Nabi Pak.
Ya, yang mulia barokah ya, pasti kan minum. Mau ke kemana sih saya jam 8? Ya, yang terlambat barokahnya ada nih. Betul ya. Ayo. Ya, Masya Allah. Ya, surga kita mulia. Ya. Jadi Masya Allah Pak ya. Ini ya hadis meskipun saya bacakan lengkapnya. Hadis yang penting jangan dipaksa di situ itu kenyamanannya di beliau. Iya. Ini hadisnya. Coba lihat ya. Iya. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di Kuba raqiban wa masyian. Coba Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam datang ke Masjid Kuba, kadang-kadang naik onta, kadang-kadang jalan kaki. Ini hadisnya Bukhari 1194, Muslim 1399. Hadis yang lain dalam riwayat Muslim dengan ranking disebutkan Abdullah bin Dinar berkata, karena Ibnu Umar, bahwa Ibnu Umar, Abdullah bin Umar, anaknya Umar bin Khattab, karena ya'ti Kuba, dia datang ke Masjid Kuba, kulla sabtin, setiap hari Sabtu. Ini hadis Muslim ya teman-teman. Wa kana yaqul, dan dia berkata, ra'aitun Nabi, saya melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya'tihi kulla sabtin, dia datang ke Masjid Kuba setiap hari Sabtu. Hadis riwayat Muslim. Coba kita lihat. Masya Allah. Nah ini hal sepele, banyak orang tidak tahu. Nah makanya Masya Allah Pak, sampai ini yang kemudian kita katakan dengan mencontoh Nabi pada hal-hal sederhana. Sebenarnya tidak ada secara lisan, mohon maaf Pak, tidak ada secara lisannya Nabi bilang, kalian ke Kuba setiap Sabtu, tidak ada. Tapi Abdullah bin Umar, karena dia hitung, kenapa ya setiap Sabtu Nabi ke Kuba, kan gitu. Akhirnya dia setiap Sabtu ke Kuba, sampai seorang yang bernama Abdullah bin Dinar berkata, ro'aitu, ya, saya melihat Abdullah bin Umar. Lalu dia bertanya kenapa? Abdullah bin Umar menjawab, karena saya melihat Nabi, ro'aitu Nabi sallallahu alaihi wasallam ya'ti Kuba kulla sabtin. Dia datang ke Kuba setiap hari Sabtu. Pertanyaannya Pak, berdosakah? Salahkah orang kalau datang hari Senin? Tidak. Tetap sama pahala ukurnya, sama. Bedanya kalau datang hari Sabtu, dia mencontoh Nabi pada hal-hal mubah, dan itu bentuk kecintaannya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi inilah yang saya ingin sampaikan, bahwa ada yang dinamakan Pak sunnah, dan ada yang dinamakan mengikuti Nabi karena kecintaan. Bahkan pada hal-hal yang mubah. Mubah itu apa mubah? Sesuatu yang dibolehkan, dikerjakan, ya boleh, ditinggalkan boleh. Kan bedanya dengan sunnah, dikerjakan berpahala, ditinggalkan tidak berdosa. Itu sunnah. Tapi kalau mubah, dikerjakan boleh, ditinggalkan boleh. Mandi, mubah. Orang mau mandi, boleh, tidak mandi tidak apa-apa. Kapan berubah hukum mandi? Kalau dia janabah, junub, baru berubah hukumnya dari mubah menjadi wajib. Ya. Kapan bisa jadi sunnah mandi? Kalau dia mau umroh. Kalau dia mau umroh, dia mandi dulu, berarti dia amalkan sunnah. Ya kan? Kalau dia pun, mohon maaf, umroh tapi tidak mandi, cuma wudu, baru dia pergi ambil mikot, sah gak umrohnya? Sah. Jadi itu Pak, satu hukum mubah bisa naik derajat jadi sunnah, bisa naik derajat jadi wajib. Contoh, kasih makan barongko orang, apa hukumnya? Mubah. Mau kasih makan, boleh. Tidak kasih makan, tidak apa. Kapan jadi sunnah? Kalau ustaz yang minta. Karena ustaz guru mengajar, dan guru itu dimuliakan. Contoh, mama saya berikan saya mau kasihkan mama saya barongko. Apa hukumnya? Mubah. Kapan jadi sunnah? Kalau mama saya bilang, nah enak itu barongkonya yang mulia, ya. Wih, boleh Mak. Jadi sunnah dia. Wih, kapan dia jadi wajib? Kapan dia jadi wajib? Kalau lafadznya sudah jadi perintah. Nah, kalau sekolah tidak kirimkan barongko sekarang, jangan kau datang-datangi yang imam. Perintah wajib ini. Tapi kalau sintiran, sunnah. Berarti ada yang bungkus juga Ustaz. Kalau tidak ada betul barongko jadi keterlaluan. Tidak mau pasang ceramah yang jelas.
Baru pulang dari Turki di 12 hari kasihan. Gak pernah dimakan barongko. Jalan nikah. Betul, mana nih? Dia terlalu lama ya. Beda di sini. Dan bisa saya itu nginap di hotel Pullman. 1 kali jatuh rumah, 2 kali jatuh rumah, tapi saya tidak pernah pakai. Makan siang malas, makanan begitu. Mau cari, untungnya ada orang Bugis kalau itu bawa buras. Jadi itu saya minta buras tak. Saya beli buras. Dia bilang, iya ini mungkin Ustaz. Ada di bawaan itu teri-teri enaknya, ya, itu bisa bikin makan orang. Ya. Baik Bapak Ibu sekalian, kita lanjut lagi sedikit. Ya. Tentang hal-hal yang sederhana, ya, yang dilakukan Nabi, yang Nabi tidak sampaikan menjadi sebuah landasan syariat menjadi sunnah, mubah Pak. Ya. Apa hal-hal mubah? Yang lain contoh, lari mengajak istri olahraga, mubah. Pernah nggak Nabi? Oh pernah, jogging sama Aisyah. Oh ini ada hadisnya, mau dibacakan? Ya. Bacakan ya, supaya jangan sama bapak-bapak terus kalau lari. Ya. Mana pas sadar? Tidak ada lagi. Mau kemana? Oh itu, iya. Ada juga biasa tuh. Iya, bapak-bapak itu dengan jamaah tetangga kita ini di Uhua yang dari sahabat di depan itu, kalau lari pagi, kuliah sendiri, tidak lama lewat kaki, ada istrinya, lari pagi itu istrinya. Tuh, kasih saya bilang, memang ceritanya, dia pergi lari pagi sendiri, istrinya juga sendiri, sebenarnya tidak sama-sama. Iya, pernah ada satu orang tembak, kenapa kita istri? Yang mana mahal Ustaz. Tua kita tidak lagi pasangan romantis. Dan ceritanya tentang saya, justru sunnah saya bilang. Amalan ini mubah Pak. Nabi pernah lakukan saya bilang. Kapan? Nabi pernah mengajak Aisyah berlari kecil. Ini kan bahasa sederhana lari kecil apa? Kekiniannya jogging. Saya sederhana Pak. Wah, Bang Zul pernah ketangkap basah nih sama istrinya. Tuh, hari pagi kak saya. Oh, dia lari pagi juga sama ibu dokter. Nah, wih, mau kemana Bang Zul? Bagus, sama istrinya. Prof Budu pernah ketangkap basah juga sama istrinya. Nah, dia jalan-jalan, saya juga lari-lari. Prof, siap Ustaz? Sama istrinya. Wah, bagus ini Prof. Aku tidak pernah. Pernah dia enggak? Pernah kan juga dia? Pernah juga? Satu di depan, satu di belakang. Dia bilang, habis istrinya tuh dia di luar bagi kita. Terus tuh, kalau dia lagi berdua berdampingan, terus kalau ada bapak-bapak dari jauh udah lihat, mau papasan dan bilang sama istrinya, lari-lari duluan saya dah. Balik-balik kalau jangan, Bapak Ibu sekalian, ini hal mubah, naik derajatnya jadi sunnah kalau diamalkan. Iya. Saya tidak hafal hadis lengkapnya, ya. Saya bacakan kita. Iya. Ya, subhanallah. Sederhananya Nabi SAW membuat sesuatu. Coba lihat ini. An Aisyah radhiyallahu, kalau yang begini-begini Pak pasti hadisnya kebanyakan riwayatnya Aisyah. Karena dia yang melakukan tuh, dia yang bercerita. Seperti Nabi pernah mandi dalam satu bak bersama Aisyah, itu sahih. Ya. Jadi mohon maaf ya Bapak Ibu sekalian ya, mohon maaf. Ya. Tidak apa-apa, la haya fid din, tidak boleh ada malu-malu dalam agama. Nabi SAW atas riwayat Aisyah, dia mengatakan saya pernah mandi satu bak, satu tempat bersama Nabi SAW. Kalau ada yang punya kolam berenang di rumahnya tertutup, sesekali berenang sama istri. Ya. Kalau ada yang punya bathtub di rumahnya, tak apa-apa mandi sama istri. Sunnah. Ini tidak boleh malu-malu dan agama menyampaikan ini. Ini hadis sahih. Sahih. Ini coba lihat saya bacakan ini hadisnya. Kata Nabi SAW, An Aisyah radhiyallahu anha, annaha kanat ma'an Nabi SAW fi safar. Dulu Aisyah pernah satu kali berangkat sama-sama dalam sebuah safar bersama Nabi SAW. Qalat fasabaqtuhu ala rijli. Lalu kemudian pada saat itu, ya, aku ikut bersama Rasul dalam sebuah perjalanan.
Tubuhku masih ringan, kata Aisyah. Ya, masih ringan itu masih, Aisyah itu masih gadis, masih kurus. Gitu. Kami singgah di sebuah tempat. Lalu Nabi SAW mengatakan kepada para sahabatnya, teruskanlah perjalanan. Jadi sahabat sama Nabi, Aisyah ada, sahabat ada. Lalu singgah di satu tempat. Lalu Nabi bilang sama, ini hadis sahih, sama sahabatnya, teruskan perjalanan. Dia tinggal berdua sama Aisyah. Kemudian Nabi SAW mengatakan pada Aisyah, mari Aisyah, kita lari-lari sama-sama. Semoga kita seperti berlomba. Ya. Kalau saya menang atau kamu menang. Ya. Coba romantis jalan Nabi SAW. Wedah betul baru Subhanallah. Masya Allah. Mana mulia? Ya. Pakai mobil, pakai kirim. Ya. Ibu-ibu pada di atas. Aman ya? Ya. Coba dilihat. Iya. Kemudian mari kita berlomba. Mari kita, setelah kemudian sahabat jalan duluan, Nabi mengajak jogging Aisyah. Lalu sambil jogging itu dia mengatakan, ini orang lagi jogging sama-sama Pak di bis Aisyah. Siapa yang kira-kira ayo kita lomba? Coba romantisnya. Lomba lari bos. Coba beri kalau kita di baru lomba lari. Dia ketawa ke orang. Tapi ini sunnah. Iya. Hal yang mubah berangkat ini hadis, Pak saya baca lagi. Ternyata aku mengalahkan Nabi. Dikata Aisyah radhiyallahu anha, ya, falamma hamalatil laham sabaqatu fasabaqani. Iya, hadhihi bitilka sabaqa wa fil sabaqani Nabi sallallahu alaihi wasallam fasabaqtuhu. Dia katakan, saya diajak lomba lari, lalu saya langsung lari. Saya dikejar oleh Nabi, lomba lari kita, dan saya menang atas Nabi. Iya. Ya, karena Nabi pasti menang, Pak. Dan itu cara dia membahagiakan istrinya. Iya. Bapak kalau lomba lari sama istrinya mau menang, Pak. Kalau dia lomba lari sama istrinya mau menang juga. Tinggal ada yang keluarkan sobat Subhanallah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Luar biasa Nabi kita itu, masya Allah, bagus sekali. Kemudian dalam perjalanan yang lain ini lihat Aisyah. Ya, dalam perjalanan yang lain dia mengatakan, ya kan, wa fil ardi sabaqani Nabi sallallahu alaihi wasallam falabatna hatta arhaqna min laham sabaqani fasabaqni faqala hadhihi bitilk. Dia katakan ketika saya sudah mulai gemuk, saya pernah diajak lari lagi, dan ketika itu Nabi mengalahkan saya. Masya Allah. Gemuk istrinya Pak Nabi, bukan gadis. Padahal Aisyah itu Pak meninggal Nabi usia berapa? 18 tahun. Nabi meninggal 18. Berarti berapa selisihnya? Nabi 63. Kurangi 18, 45 tahun selisihnya Nabi SAW dengan Aisyah. Aisyah dinikahi 6 tahun. Nabi saat itu kira-kira 51 tahun. 51 atau 53. Kemudian dibangun rumah tangga. Jadi bangun rumah tangganya diperlakukan sebagai suami istri 9 tahun ketika dia sudah balik. Ini riwayat sahih. Saya doktor bidang hadis, Pak. Saya khatamin sejarah begini. Orang liberal akan menggoreng dia bahwa ini kekerasan terhadap anak-anak. Tapi dalam Islam tidak apa-apa. Bahkan menikah di saat anak itu belum balik tidak apa-apa. Tetapi membangun rumah tangga, ini dalam hukum Islam, kita bicara hukum Islam. Kan lain hukum negara atau itu istilah hukum negara. Hukum Islam tidak apa-apa. Nabi melakukan itu. Dan di usia 9 tahunnya Aisyah, ketika dia sudah haid, dia sudah dewasa, maka Sallallahu Alaihi Wasallam membangun rumah tangga di atasnya. Artinya melakukan hubungan suami istri bersama Aisyah radhiyallahu anha. Saya pernah tanya mamaku, nenekku almarhumah rahimahullah. Mama 10 bersaudara. Anak terakhirnya mama dengan saya beda 3 tahun saja. Anak terakhirnya nenekku, adik bungsunya mama saya anak kedua. Adik bungsunya anak ke-10. Selisih saya dengan adik bungsunya mama saya itu 3 tahun saja. Sepupu pertama saya, anak pertamanya kakaknya mama saya. Ya.
itu selisih 1 tahun saja sama adik bungsunya mama saya. Jadi bayangkan selisihnya setahun. Ini tante dengan kemenakan. Saya dengan tante saya 3 tahun. Jadi SD saya kelas 1 Pak, tante saya kelas 3. Dikira kakak saya bilang tante saya itu. Saya ternyata tanya, nenek saya orang Sidrap, ya. Dulu almarhum buyut saya, Haji Tohe, itu imam besar di Pangkajene. Jadi saya baru tahu lah riwayat dari mana silsilah ilmu agama ini mudah. Saya pelajari, bisa belajar. Oh ternyata ada dulu buyutku, bapaknya kakekku di Sidrap di Pangkajene, dan saya sudah pernah ke Sidrap berkali-kali. Tanya langsung orang-orang, ya masya Allah, namanya Haji Tohe. Itu imam besar di Masjid Raya yang Pangkajene. Ya. Kakek langsung saya dari mama. Mama punya bapak Haji Abdul Latif. Haji Abdul Latif punya bapak namanya Haji Tohe. Jadi saya cicip. Itu ternyata masya Allah imam besar besar. Anda tahu Bapak Ibu sekalian? Nenek saya itu menikah 10 tahun. Bayangkan, usia 10 tahun. 10 anaknya semua lahir normal, semua sarjana, masya Allah. Barakahnya orang dulu. Ya, subhanallah. Ya. 10 anaknya semua lahir normal. Bahkan ada satu itu tante yang paling bungsu lahir di usia karena dia menikah muda, Pak. Dan apa kata Nabi SAW? Nabi SAW mengatakan, "Inni mukatsirun bikumul umam." Ini hal mubah tapi sunnah. Kapan kalau diniatkan mengikuti Nabi? Kata Nabi SAW, saya orang yang paling bangga, ya, dengan orang yang menyetor banyak umat kepada saya. Artinya orang banyak anaknya. Ya. Masya Allah. Jadi, ya, saya tidak larang ini, tapi saya waspadai baik-baik. Jangan dikabin. Ya, kecuali kalau istri kita punya penyakit atau dia sesar dan sudah tidak bolehkan oleh dokter, baru KB. Kalau tidak ada masalah, jangan KB. Betul ini. Hal-hal yang seperti ini perlu disampaikan. Lihat, ya, ini penting juga itu. Orang seperti Nabi SAW, ya, tidak menikah dengan siapapun kecuali sepeninggal Khadijah. Maka saya perlu luruskan ini ilmu. Poligami sunnah, monogami sunnah. Jangan dipelintir. Yang bersatu istri sunnah. Kapan? Karena Nabi SAW tidak menikah. Ya, ini tadi yang saya katakan amalan mubah. Ada kayak ibu-ibu di atas? Ada? Matikan dulu mik. Hah? Oh sudah juga aman berarti negara ini aman. Satu istri Pak sunnah. Dari mana? Jadi ini mubah jadi sunnah. Kalau orang yang cinta sama istrinya, setia sama istrinya ini, yang tidak menikah dengan 2, 3, 4 padahal dia dibolehkan, tapi dia bertanya satu istri, dia nyaman dengan satu istri, dia sudah tenang, itu juga sebenarnya bisa jadi sunnah. Kalau dilihatkan sunnah, kapan? Karena Nabi SAW tidak poligami kecuali sudah meninggal istri pertama. Jadi Khadijah tidak ada saingannya Pak. Tidak ada. Khadijah itu istri satu-satunya ketika dia hidup. Tidak saingannya. Di dalil inilah kita mengatakan itu sunnah. Karena orang poligami pun yang mengatakan nikah poligami kayak sunnah itu juga tidak ada landasan dasar dari lisan Nabi. Tidak ada. Itu dia cuma mengambil ayat dari surah An-Nisa. An-Nisa yang kata Allah dalam Al-Quran, nikahilah perempuan 2, yang baik-baik 2, 3, 4. Kalau kamu tidak mampu maka 1. Itu yang diambil. Oh berarti 2, 3 berarti dasarnya sunnah. Oh tidak begitu. Sunnah itu definisi sunnah kembali kepada yang kasih contoh. Siapa yang kasih contoh? Rasulullah. Ini mohon maaf kita harus bahas Pak. Karena tema saya hari ini bagaimana memahami yang mubah dari Nabi bisa diangkat jadi sunnah. Bagaimana menjadi yang sunnah kita tetapkan di bawah dia sunnah. Jadi orang yang satu istri, misalnya
Apalagi kalau istrinya panetra, istrinya hakim, baik, susah nih. Tidak usah dipaksakan karena satu istri pun yang mulia. Nggak bisa goyang. Tidak bisa goyang. Coba. Coba. Tidak bisa. Panetra istri Pak. Yang mulia, bagaimana? Kita tukang sita jadi. Dia panetra. Dia temannya hakim. Oh dia apa? Maka kalau daripada memaksakan yang tidak bisa, menikmati yang sudah ada. Bisa di Rasulullah. Bisa juga tapi mati. Lagi bayar dulu. Iya, subhanallah Pak, ini sunnah yang harus disampaikan. Jadi orang yang satu istri itu bisa menyiapkan sunnah dengan catatan dia mengatakan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu tidak menikah dengan siapapun kecuali Khadijah sudah meninggal. Ya. Kalau meninggal, ya silakan. Ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, yang poligami boleh mengambil ayat itu bahwa Nabi Shallallahu dan keadaan Nabi bahwa Nabi SAW menikah 2, 3, 4 bahkan lebih dari itu. Ya, karena itu zaman Nabi. Tapi untuk umatnya cuma 4 batasnya. Jadi yang poligami maupun yang satu istri sama-sama sunnah. Tergantung dia melihat dari aspek mana. Dan lihat Pak, ini kan kisahnya Nabi ini. Yang buat skenario-nya, yang buat alur ceritanya kan Allah. Betapa adilnya lah Allah. Ya, seandainya Pak, Nabi sudah poligami dari zaman Khadijah masih hidup. Subhanallah, menderitalah kita semua ini. Karena kita juga harus menerapkan sunnah. Padahal tidak semua kita mampu menjalankan sunnah. Ya, mungkin ada yang penghasilannya pas-pasan dan lain. Akhirnya dia akan malu-malu ketika mengatakan istri saya cuma satu. Karena definisi sunnah, ya ketika Nabi menikah lebih dari 2 ketika Khadijah hidup, itu bisa jadi langsung kepada 2, 3, 4. Tapi maha adilnya Allah, definisi sunnah itu bisa balance, seimbang. Karena yang poligami bisa mengklaim, yang monogami bisa mengklaim. Dengan catatan itu tadi, dengan alasan Nabi pernah satu istri ketika istri pertama masih hidup. Nabi pernah banyak istri ketika istri pertama sudah wafat. Dan itu pun ketika istri pertama sudah wafat, Pak. Apa yang paling membuat Aisyah cemburu? Disebut-sebut nama istri pertama. Masya Allah. Ya. Sampai Aisyah pernah mengatakan, tidakkah kamu berhenti menyebut nama Khadijah ya Rasulullah? Lalu kata Rasulullah, apakah bisa saya melupakan orang yang mengorbankan seluruh jiwanya, mengorbankan seluruh hartanya, ya, untuk agama Allah? Perempuan, Masya Allah, saya pernah kalau baca sejarahnya Khadijah. Perempuan, Nabi sampai didatangi khusus dari Jibril, dari Allah. Allah utus Jibril, Jibril datang atas perintah dari Allah untuk sampaikan kepada Nabi. Sampaikan pada Khadijah, ada salam dari Allah. Dititipi salam Pak dari Allah. Allah titip salam sama Khadijah lewat Jibril. Bayanginlah ini wanita ini Pak. Makanya ada istilah al-fadlu lil muqtadi wa al-ahsan lil muqtadi. Kemuliaan itu untuk yang pertama kali, yang membersamai dari susah. Walaupun yang cantik lebih banyak datang setelahnya. Serius nih, Masya Allah. Menemani kita dari susah, tidak punya apa-apa. Siapa itu di Kiai di Sulsel meninggal, saya pernah dengar ceritanya. Dan dia menikah 1, 2, 3, 4 gitu ya, diizinkan akhirnya sama istrinya, walaupun awal-awal pernah bermasalah. Terus ketika di ujung hidupnya Kiai ini sakit dan yang rawat dia ada istri pertama. Saya lupa. Dan saya cari tahu dulu nah, saya lupa ya. Ada pernah ceritakan Kak Kiai di mana begitu di Sulsel, Sulawesi Selatan. Siapa namanya saya lupa. Menikah sudah sepupu istrinya. Tapi 5 tahun terakhir dia sakit, yang rawat istri pertama. Ditawari sama istri kedua, dia tidak mau. Ditawari sama istri ketiga, dia tidak mau. Dia cuma nyaman dengan istri pertama. Masya Allah. Memang itu namanya istri pertama, luar biasa.
Maka subhanallah Bapak Ibu sekalian, walaupun Anda sudah hebat, Anda sudah Masya Allah, jangan pernah sia-siakan istri pertama kita. Kalau ada yang kedua, kalau tidak ada, ya sudah, nikmati. Itu kan istilah kalau ada pertama, kalau ada yang kedua. Kalau tidak ada ya istri kita saja. Tidak usah kita istri pertama. Berharap semua. Iya, saya kira itu Bapak Ibu sekalian. Ya, hal sederhana yang kita bahas ya, sedikit-sedikit. Jadi intinya Bapak Ibu sekalian, pada hal mubah banyak sekali yang bisa diangkat jadi sunnah kalau diniatkan mengikuti Nabi SAW. Mandi, ya, kemudian makan, memberi makan, mubah-mubah tapi bisa jadi sunnah. Kata masa kemarin di sini juga masa hari Sabtu kemarin astagfirullah sedih kok di sini waktu connect berarti ya dia memang sudah dua persis cocok sudah alhamdulillah ya bagus cocok berarti alhamdulillah. Saya ini mertua bela sunnah yang kanan. Jadi kita juga harus sunnah yang kanan. Nanti kalau dia beralih sunnah yang kiri ya baru kita. Masalahnya tak bisa digarami ikan di laut kan. Mending mengalah kok. Astagfirullah. Ya. Jadi Bapak Ibu ya itulah insyaallah. Ya, saya juga tak nyangka kemarin dia bahas itu ya. Ya, kalau persis ya berarti rezeki tak ya. Alhamdulillah. Jadi Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan kita bisa terus mengkaji. Nah, saran saya dua. Satu, baca buku namanya Ar-Rahiq Al-Makhtum. Ali Cordoba di sini juga. Ar-Rahiq Al-Makhtum. Ini pemenang Nobel, penulisan sejarah Nabi dari lahir sampai meninggal. Kalau tidak oke ribet, daftar saja di WA, ya. Mas Agung toh, siapa yang mau? Nanti saya teleponkan orang Cordoba, suruh siapkan. Nanti bawa buku. Daripada kita tidak tahu mana Cordoba. Cordoba itu dia di sini. Toh? Dia di sini. Ada di sini bukunya? Di tempat toh, di toh. Nah, itu kalau kita setelah pasar antar, sebelah kiri dia itu, sampingnya Al-Famidi. Nah, mampir bilang Ki, Ar-Rahiq Al-Makhtum. Karya Sofiur Rahman Al-Mubarakfur. Orang India menang penulisan Nobel sejarah Nabi yang paling kuat dalilnya, paling kuat referensinya seluruh dunia, Pak. Pemerintah Arab Saudi pernah bikin satu perlombaan penulisan buku sejarah Nabi mulai dari hidup, mulai dari lahir sampai wafat. Dia yang juara. Satu begini di bukunya. Kita cicil setiap hari satu halaman cukup. Dan saya yakin kalau kita sungguh-sungguh mungkin ya 4 hari, 5 hari selesai itu buku karena mengalir ceritanya. Enak sekali bahasanya. Dan tidak ribet. Dan tidak ada yang ditambah-tambah kalau tidak punya referensi. Semua di dalam itu ada referensinya, itu bagusnya. Misalkan ini hadis Bukhari, misalkan ini perkataannya sahabat, misalkan ini perkataan istrinya Nabi. Jadi dia lengkap, makanya dia juara. Dia kalah orang Saudi, Pak. Bayangkan, banyaknya ulama di Saudi ikut ini perlombaan, kalah sama orang India ini. Namanya Sofiur Rahman Al-Mubarakfur. Sampai sekarang di kampus saya pelajari semester 1. Wajib kita baca di buku. Di Madinah juga begitu, di beberapa kampus juga begitu. Sofiur Rahman Ar-Rahiq Al-Makhtum. Ar-Rahiq Al-Makhtum itu apa artinya? Ar-Rahiq Al-Makhtum adalah perjalanan hidup sang penutup risalah nubuwah. Kisah indah dan istimewa, kita kira begitu Ar-Rahiq Al-Makhtum. Al-Makhtum itu khitam. Khitam itu khatmah. Khatmah itu penutup. Jadi perjalanan indah dari seorang nabi yang menutup semua nabi-nabi kisahnya. Inilah Ar-Rahiq. Saya anjurkan sekali punya ini buku. Kalau tidak ada, kita mungkin mau pesan ya, dan saya tanya,
Ya, baru nanti saya chat yang mulia chat di grup Andalas. Yang mau, dan saya tanya dulu anak di Cordoba berapa harganya. Kalau ada yang mau singgah beli sendiri, boleh. Yang kedua Pak, saya anjurkan kalau Anda tidak punya buku-buku hadis banyak di rumah, dua mau kasihan, Sahih Bukhari dengan Sahih Muslim. Buka Ki. Enaknya itu Sahih Bukhari dan Muslim Pak, ada daftar isi. Dia sudah bikin bab. Misal tabe-tabe ini, Pak Ansari mau cari bab tentang menuntut ilmu, tinggal buka daftar isi Sahih Bukhari, keutamaan para penuntut ilmu, langsung ke babnya. Jadi Anda tidak perlu langsung baca semua. Tapi kalau ada kebutuhan Pak, kan kadang-kadang kalau cari di Quran Pak, mohon maaf, Quran itu terlalu umum. Kapan didapat detailnya? Di hadis. Contoh, ada anak tak mau menikah, mau kita tahu tentang hadis menikahkan anak, ada semua di Bukhari, ada semua di Muslim. Itu ada Pak. Lamaran ada di Sahih Bukhari Muslim. Apalagi makan minum ada semua Pak. Sehari-hari hari-harinya Nabi ada semua di Bukhari Muslim. Ini dua buku Pak, beli Cordoba. Taruh di rumah tak yang pakai terjemah. Banyak ya pustaka-pustaka yang bagus-bagus itu Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Lihat yang bagus-bagus cetakannya supaya bagus bukunya. Ada yang 1 jilid ada. Beli taruh di rumah. Saya anjurkan kalau mencari sesuatu buka itu, langsung buka. Ada daftar isi Pak. Tidak perlu kita buka pusing cari. Kalau di Quran kan Bapak pusing. Surah An-Nur belum tentu semua An-Nur tentang cahaya. Al-Baqarah belum tentu semua Al-Baqarah tentang sapi betina. Tapi kalau hadis Bukhari, hadis Muslim, karena yang buat manusia, maka dia babkan. Sama lah kalau Bapak baca disertasi S3 saya, ada bab-babnya, bab ini, jelas. Seperti itu. Ya, oke, saya kira begitu. Ya, ada baru kok kita harus makan dulu. Tanya Ustaz. Nah, jangan kita tanya. Jangan tanya masalah poligami di sini. Ya. Bukan poligami Ustaz. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Tadi terkait dengan istri Rasulullah Isya. Ya. Nah, kalau kita perhatikan salah satu serangan apologet itu adalah Rasulullah itu menikah ya anak kecil. Ya. Tetapi ada suatu jawaban dari orang Muslim bahwa Aisyah itu di perang Badar itu dia sudah ikut, tetapi dia belum kawin. Syarat perang Badar itu adalah 15 tahun. Nah, kalau begitu Rasulullah kan tidak mengakui dia anak bayi, anak kecil. Ya. Kalau dibandingkan dengan syarat sejarah itu. Ya. Nah, apakah benar ini informasi seperti ini? Enggak benar. Benar. Yang benar langsung nikah Aisyah kan Pak. Dan itu semua buku sejarah mengatakan itu. Dan membangun rumah tangga usia 9 tahun. Ya. Jadi Masya Allah, justru Nabi itu melarang anak-anak untuk ikut perang, apalagi perempuan. Ya. Itu secara logis saja sudah tidak masuk akal. Ya. Jadi Nabi SAW menikahi Aisyah yang benar adalah di usia 2 tahun. Kalau kemudian Anda ditanya, jawab sederhana. Ya. Yang paling banyak jawaban para ulama adalah Nabi menikahi Aisyah usia 6 tahun karena ingin berkeluarga bersama Abu Bakar. Abu Bakar itu sahabat terbaik Nabi. Dia punya anak perempuan bukan hanya Aisyah, ada Asma. Ya. Tapi Rasulullah menikahi Aisyah dan itu tentu atas wahyu dari Allah. Sebagaimana ayat yang kita baca, wa ma yantiqu 'anil hawa. Nabi itu tidak melakukan sesuatu dengan keinginannya. In huwa illa wahyu yuha. Apa yang dilakukan Nabi itu atas wahyu dari Allah. Dan para ulama sepakat bahwa dinikahinya Aisyah adalah untuk menjadikan Abu Bakar di keluarga yang menjadi nasab. Maka Pak, mertua itu mahram mu'abbad. Tahu nggak arti mahram mu'abbad? Mahram abadi. Walaupun mohon maaf, punya menantu sudah bercerai, qadar Allah, mertua tetap mahram mu'abbad. Jadi tidak ada istilah mantan mertua.
Dia tetap mahram kita. Coba. Makanya Aisyah ketika dinikahi oleh Nabi, maka Abu Bakar jadi apa? Mertuanya. Ya kan? Ketika kemudian dia jadi mertua, maka perhatikan Bapak-Ibu sekalian. Maka Nabi SAW tidak hanya bersahabat, tapi dia jadi keluarga. Dan ingat, keluarga itu menjadi mahram mu'abbad. Mahram mu'abbad itu antara menantu dengan mertua, itu seperti derajat dia dengan orang tua. Ya. Walaupun pisah, Pak, walaupun pisah, tidak gugur itu mahramnya dia dengan, misal seorang yang kemudian punya istri, cerai, qadarullah, ibunya istrinya itu masih mahramnya. Dia masih bisa cium tangan. Iya, coba. Ya. Mungkin ada yang baru tahu ini. Saya tahu. Dan ini hadis Nabi SAW. Makanya kalau alasan yang paling sederhana kita sampaikan dua. Satu, kenapa? Itu wahyu dari Allah. Dan ternyata Pak, apa hikmah besar Aisyah dinikahi muda? Ternyata dari dia semua sumber-sumber sunnah-sunnah Nabi selama berumah tangga yang tidak pernah diceritakan oleh Khadijah. Jarang sekali kita mendengar sesuatu tentang Nabi dari Khadijah, karena masing-masing ada pengorbanannya. Khadijah pengorbanan harta dan tenaga, Aisyah pengorbanannya ilmu. Bayangkan 6 ke 18, 12 tahun kira-kira pernikahan. Itu penuh dengan ilmu yang luar biasa. Dari mana kita tahu doa junub, doa jima dengan suami istri? Dari Aisyah. Sepeninggal Nabi, karena istri-istri Nabi itu tidak boleh dinikahi oleh sahabat. Dan wa azwaju ummahatukum, dalam Al-Quran Allah mengatakan istri-istrinya Nabi itu adalah ibu-ibu kalian. Dan keluarganya itu tidak boleh menerima zakat, tidak sedekah. Maka subhanallah Bapak Ibu sekalian, benar-benar murni tidak ada kepentingannya Nabi kepada Aisyah. Kalau kita tanya apa alasannya, dua. Satu, wahyu dari Allah. Allah yang Maha tahu. Yang akhirnya hikmah dari wahyu ini, dengan dinikahinya Aisyah di usia muda, Aisyah masih sangat cerdas, masih sangat muda, masih muda menghafal, masih muda menyampaikan. Bayangkan dia meninggal 2000 lebih hadis dari Aisyah. Anda bisa bayangkan. Dan rata-rata Pak, hadisnya Aisyah itu tidak ada miripnya. Kalau hadisnya Abu Hurairah kadang-kadang diriwayatkan oleh Anas bin Malik. Oh, saya pernah dengar Nabi begini. Beda riwayat, sama makna. Ya. Seperti sholat tahajud. Anda kira sholat tahajud cuma boleh 2-2? Oh, maaf Pak. Boleh 4 rakaat. 1 kali salam. Boleh 2-2, boleh 4. Ada yang mau protes? Tidak ada. Yang 4 dia pernah lihat 4. Yang 2 dia pernah dengar Nabi bilang sholatul laili masna 2-2. Tapi kalau ada orang salat tahajud langsung 4 rakaat 1 kali salam, boleh? Boleh. Nabi menyuruh jadikan akhir sholatmu witir terakhir, penutup sholat malam witir. Tapi di lain waktu Nabi bilang sama Abu Hurairah, an utir qabla an witirlah sebelum tidur. Jadi satu mengatakan jadikan akhir sholatmu witir, artinya nanti terakhir witir. Kalau perlu menjelang subuh saja baru witir, seperti malam terakhir. Yang satu sebelum tidur. Ini kan dua hal yang, nah itu kalau sahabat. Tapi kalau urusan rumah tangga, ya, kita dengar dari perempuan. Dan yang paling banyak perempuan yang paling banyak mendengarkan hadis Nabi Aisyah. Itu hikmah wahyu. Hikmah yang kedua, karena Nabi SAW ingin menjadi keluarga bersama Abu Bakar Siddiq. Maka Pak, 4 khulafaur rasyidin, kalau kita lihat 4 khulafaur rasyidin, yang 2 pertama sahabat sekaligus mertua, Abu Bakar dan Umar. Kalau anaknya Umar siapa yang dinikahi? Hafsah. Kalau 2 khulafaur rasyidin yang terakhir, Utsman dan Ali, sahabat sekaligus menantu. Utsman siapa yang dinikahi? 2 putrinya Nabi. Pertama Ruqayyah,
Meninggal Ruqayyah. Dikasih nikah lagi sama Ummu Kalsum. Anda bisa bayangkan. Saking tidak maunya Nabi melepas Utsman. Meninggal putrinya yang satu masih dia tawarkan, masih ada satu putri saya. Mau nggak nikah? Mau. Jadilah Utsman menikah dengan Ruqayyah dan Ummu Kalsum. Makanya dia dijuluki Zunnurain, dua cahaya, karena dia satu-satunya sahabat menikahi dua putrinya Nabi. Ali bin Abi Thalib. Siapa dia nikahi? Fatimah. Coba. Jadi 4 sahabat Nabi. Jadi kalau ditanya kipat, kenapa Nabi menikah? Jawab. Karena Nabi ini sahabat-sahabat terdekatnya tidak hanya jadi sahabat, tapi menjadi keluarga yang diikat dengan satu ikatan yang kuat. Dalam Islam Pak, ikatan 3. Ikatan akad nikah, ikatan menyusui, rodoah. Ya, makanya kalau ada seorang wanita menyusui ya anaknya orang, itu anak akan jadi mahram dengan anaknya. Tidak boleh menikah mereka. Dia jatuhnya kayak saudara sesusuan. Ya. Ya. Itu mengikat dia. Hal yang pertama akad nikah. Hal yang kedua dengan menyusui. Hal yang ketiga kita diikat dengan apa? Dengan saudara seiman. Sama-sama kita beriman. Maka kalau sama-sama beriman kita terikat. Contoh, la yabi'ur rajul ala bai'i akhi. Tidak boleh seorang membeli sesuatu, transaksi sesuatu dalam keadaan saudaranya sedang transaksi. La yaktubur rajul ala khitbati akhi. Ini contoh lagi terikatnya kita dengan saudara seiman. Tidak boleh melamar lamarannya orang. Kan gitu ceritanya. Terikat kita. Jadi terikatan itu 3, Pak. Terikat sebagai orang yang diikat dengan akad nikah, atau dengan saudara sesusuan, atau yang ketiga terikat dengan keimanan kita. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Mantap. Saya kira itu. Iya. Mudah-mudahan bermanfaat. Cukup. Barakallahu fiikum, subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bagaimana